Bukan rahasia lagi jika sepak bola Asia dikuasai oleh orang-orang Timur Tengah saat ini. Terkhusus jika kita bicara soal pengambil keputusan saat AFC juga diketuai oleh orang yang berasal dari Bahrain. Kondisi tersebut memunculkan sudut pandang soal teori konspirasi yang menjelaskan jika AFC ini punya kepentingan untuk membuat tim-tim Timur Tengah berprestasi. Mulai dari berprestasi di kancah sepak bola Asia seperti Asian Cup atau Piala Asia, hingga lolos ke ajang Piala Dunia. Itu kenapa saat menghadapi tim-tim asal Timur Tengah, kita tak hanya menghadapi mereka di lapangan, saat wasit diduga terlibat dengan berat sebelah dalam memimpin laga. Seperti yang terjadi di laga baru-baru ini saat Timnas Indonesia bermain menghadapi Timnas Bahrain. Tapi teman-teman, cerita soal konspirasi itu tak berhenti pada itu saja. Seperti apa? Berikut ulasan selengkapnya. Dikutip dari Sindo News, dalam video di akun channelnya, Coach Justin ini pernah sangat murka kepada AFC, terkhusus usai timnas kehilangan 3 poin dari Bahrain. Saat itu ia menyebut jika pada intinya sudah bertahun-tahun AFC ini nggak jelas. Sebagai contoh, saat bermain menghadapi negara Arab, seharusnya bukan wasit dari area Arab yang digunakan. Karena jika itu terjadi, 95% timnas kita dicurangi. Hal yang nggak berlebihan kami pikir. Karena pada dasarnya, kita sudah merasakan banyak pengalaman pahit tersebut, seperti bagaimana wasit di laga Piala Asia U23 antara Indonesia dan Qatar condong berat sebelah ke timnas Qatar. Saat itu, saat pemain timnas dijatuhkan, wasit nggak menggubris. Sebaliknya, saat pemain Qatar terjatuh, wasit langsung memberikan pelanggaran, memberikan kartu merah pada Ivar Jenner, hingga penalti nggak masuk akal pada Qatar saat Rizky Ridho berduet dengan penyerang Qatar. Lihat deh, kejanggalan dari Ivar Jenner yang sampai membuat status badut untuk Qatar saat itu. Belum lupa dengan keputusan wasit di laga kontra Qatar, Timnas Indonesia harus kembali menerima insiden buruk dengan wasit yang memimpin laga Indonesia kontra Bahrain baru-baru ini, di mana saat itu wasit Ahmed Alkaf dinilai melakukan kesalahan fatal ketika tak kunjung menghentikan pertandingan, hingga akhirnya Bahrain mencetak gol. Saat itu Indonesia bahkan sudah melakukan protes, tapi tetap saja protes Indonesia tak digubris oleh AFC. Di mana sebaliknya, protes Bahrain soal pemindahan laga dari Jakarta ke tempat netral lah yang langsung ditanggapi AFC, yang membuat fans timnas semakin murka. AFC seolah menunjukkan jika wajahnya lebih condong ke tim-tim asal Timur Tengah. Berbicara soal teori konspirasi AFC, kita juga bisa melihat kejanggalan-kejanggalan lain, seperti bagaimana timnas Qatar menjadi juara Piala Asia 2024, di mana saat itu tak main-main dalam laga final Piala Asia antara Qatar menghadapi Yordania. Qatar keluar jadi juara usai mereka mendapatkan 3 hadiah penalti. Pada saat itu, jika kita menyaksikan laganya, Yordania jauh lebih mendominasi tim tuan rumah Qatar. Dan menurut kami, penaltinya ya nggak 100% layak penalti juga kok. Selain itu, bicara soal Qatar, tanya deh apa yang dirasakan India. Melihat bola telah keluar lapangan, para pemain India nampak tak mengambil bola. Tapi pemain Qatar mengambilnya dan menceploskan bolanya ke gawang timnas India. Sialnya, wasit justru menegaskan hal tersebut menjadi gol, yang memicu protes besar dari banyak pihak, terkhusus dari India saat itu.
Terbaru, terpilihnya Arqam Afif dari Qatar jadi pemain terbaik Asia juga memicu pro dan kontra. Banyak argumen menilai jika ada pemain-pemain yang lebih layak. Memang sih Arqam ini tampil apik, tapi Son Heung-min sukses jadi bintang utama tim Tottenham di sepanjang musim lalu. Pemain asal Korea Selatan itu sukses mencetak 17 gol di Premier League. Melihat kejanggalan-kejanggalan di sepak bola Asia inilah, baru-baru ini laga Australia kontra Indonesia seolah menjadi balasan yang menohok pada sepak bola Timur Tengah dan AFC. Pasalnya dengan hasil imbang 0-0, di mana saat itu baik Indonesia dan Australia memilih untuk tak mau mencetak gol di 20 menit akhir laga. Indonesia dan Australia mampu membuat anak emas AFC Qatar gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17. Sekali lagi, ini adalah balasan yang telak dari dua tim Indonesia dan Australia. Di sisi lain, Indonesia juga mampu menghentikan gerak AFC untuk mendukung Bahrain bermain di tempat netral. Saat kedekatan PSSI dengan FIFA mampu membuat FIFA memastikan jika laga Indonesia kontra Bahrain harus tetap dimainkan di Jakarta, sesuai dengan aturan, di mana tak ada alasan untuk mengubah pertandingan ke venue lain. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti. Jepang lewati AFC, Indonesia akan mencapai level kami. Untuk bisa mencapai level yang tinggi, timnas Indonesia memang harus bisa melewati tim-tim Timur Tengah, termasuk AFC. Netizen Jepang pernah mengatakan, jika Indonesia harus bisa melewati masalah-masalah seperti wasit yang pernah juga dialami Jepang dulu. Namun jika bisa melewatinya, Indonesia akan berada di posisi seperti Jepang saat ini, sebagai tim terbaik di Asia. Untuk bisa mencapai posisi tersebut, timnas Indonesia perlu membuktikannya di babak kualifikasi Piala Dunia. Ada dua rival Timur Tengah yang harus diatasi. Pertama adalah Arab dan kedua adalah Bahrain. Sejauh ini timnas belum kalah di laga kontra Bahrain dan Arab saat bermain di kandang lawan. Di mana kini saat main di Indonesia, timnas punya kesempatan untuk mengalahkan kedua tim tersebut dan membuka peluang untuk lolos ke babak berikutnya termasuk Piala Dunia. Indonesia perlu masuk ke AFC. Jika melihat susunan pengurus AFC, maka saat ini kita melihat jika AFC sebagian besar dikuasai oleh orang-orang Timur Tengah. Meskipun terdapat juga perwakilan dari Asia Timur dan ASEAN, namun peran besar tentu saja masih dipegang oleh Timur Tengah. Dengan ketua AFC adalah Salman bin Ibrahim Al Khalifa dari Bahrain dan Yasser Al Misehal dari Arab, serta Hamad bin Khalifa Al Thani dari Qatar, merupakan anggota dewan dari AFC. Sialnya, dari total 25 anggota pengurus AFC, tak satu pun berasal dari Indonesia. Dan itu kenapa ada tuntutan pada PSSI agar bisa memasukkan anggotanya ke AFC. Sehingga AFC ini gak bisa semena-mena saat memainkan pertandingan timnas Indonesia. Potensi itu kami pikir terbuka lebar, apalagi di era kepengurusan Erick Thohir. Kalau nggak gitu, biar Pak Erick aja ya yang jadi presiden AFC-nya. Ya, sekali lagi itu adalah teori. Keberadaannya bisa dirasakan, tapi sangat sulit untuk membuktikannya. Jadi seperti kata Jepang, fokus tingkatkan kualitas, lewati tim-tim Timur Tengah. Dan kita akan ada di level tim seperti timnas Jepang yang sudah pernah mengalami masa-masa seperti timnas Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.